Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok G yang beranggotakan saya sendiri, Fastabikul Khairat, kemudian ada Putri Tunggal Dewi, dan ada Yusuf Abdul Karim. Kami akan menjelaskan kebijakan moneter jangka pendek. Untuk sesi pertama, saya akan menjelaskan tentang bank sentral. Yang pertama itu pembentukan bank sentral. Pada tahun 1791, Kongres memberikan izin operasi selama 20 tahun kepada Bank Amerika Serikat. Yaitu tidak lama setelah kemerdekaan Amerika Serikat, Menteri Keuangan Alexander Hamilton membuat Bank Amerika Serikat untuk beralih fungsi menjadi bank sentral, karena Bank Amerika Serikat tersebut tidak sepenuhnya milik pemerintah, melainkan ada beberapa saham yang dimiliki oleh swasta. Bank tersebut berusaha untuk menstabilkan sistem keuangan dengan memastikan bank-bank lokal tidak memberikan pinjaman berlebih. Maka dibuatlah Bank Amerika Serikat ini. Kemudian pada tahun 1811, kegiatan Bank Amerika Serikat diberhentikan dan izin tidak berlanjut dikarenakan banyaknya pendukung pemerintah federal yang tidak mempercayai kekuatan Bank Dunia, dan para pemimpin seperti Thomas Jefferson percaya bahwa Bank Amerika Serikat tidak konstitusional. Petani dan pemilik usaha kecil membenci bank karena mengganggu kemampuan mereka untuk mendapatkan pinjaman dari bank lokal. Tidak ada dukungan Kongres yang cukup untuk memberikan keberlanjutan izin kepada Bank Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1812, Kongres kembali meninjau kebutuhan akan bank sentral. Lanjut, pada tahun 1816, Kongres kembali mendirikan bank kedua Amerika Serikat dengan izin operasi sama seperti bank yang awal selama 20 tahun. Bank tersebut juga menemui banyak kontroversi yang sama dengan bank pertama Amerika Serikat. Kemudian pada tahun 1836, izin bank operasi Amerika Serikat berakhir. Meskipun Kongres meloloskan rencana undang-undang untuk mengatur ulang bank, Presiden Andrew Jackson memveto rencana undang-undang tersebut dan izin operasi bank berakhir pada tahun 1836. Hilangnya bank kedua Amerika Serikat meninggalkan negara tanpa bank sentral, tanpa memberi pinjaman usaha terakhir. Bank-bank yang menderita masalah penarikan deposito dapat dipaksa untuk tutup. Kepanikan keuangan nasional terjadi pada tahun 1873, 1884, 1893, dan 1907, dan disertai kemunduran ekonomi serta menimbulkan kekhawatiran di Kongres bahwa sistem keuangan Amerika Serikat tidak stabil. Kemudian pada tahun 1913, Federal Reserve System didirikan sebagai bank sentral Amerika Serikat. Karena kepanikan tahun 1907 meyakinkan bahwa warga Amerika Serikat membutuhkan bank sentral untuk memberikan pinjaman kepada bank-bank lokal. Kemudian pada tahun 1913, Presiden Woodrow Wilson menandatangani Undang-Undang Bank Sentral. Undang-undang tersebut menetapkan Bank Sentral atau Federal Reserve System atau the Fed sebagai bank sentral Amerika Serikat. Yang kedua adalah struktur bank sentral. Undang-undang Bank Sentral membagi Amerika Serikat menjadi 12 distrik yang masing-masing memiliki bank sentral.
Bank sentral di setiap distrik membuat pinjaman jangka pendek yang disebut pinjaman diskon kepada bank-bank di dalam distrik tersebut. Pinjaman ini dimaksudkan untuk memberikan likuiditas kepada bank sehingga terdesentralisasi atau terpusat gitu ya. Meskipun pemerintah pusat menciptakannya, secara teknis bank sentral memiliki tingkat independensi tertentu dari pemerintah. Gubernur Bank Sentral melayani jangka waktu 14 tahun yang tidak dapat diperbaharui sehingga satu periode berakhir setiap Januari. Tujuannya adalah untuk membatasi jumlah anggota yang dapat ditunjuk seorang presiden. Lanjut ke tujuan kebijakan moneter. Bank sentral memiliki beberapa tujuan untuk mempromosikan ekonomi yang berfungsi dengan baik. Yang pertama adalah kestabilan harga. Yang kedua, tingkat pekerja tinggi. Yang ketiga, stabilitas pasar keuangan. Dan yang keempat ada stabilitas suku bunga. Dan terakhir, tugas ganda bank sentral. Kembali ke yang pertama, stabilitas harga. Inflasi atau kenaikan harga secara terus-menerus mengikis nilai uang dalam ekonomi pasar, di mana harga mengkonsumsikan informasi tentang biaya dan permintaan barang dan jasa kepada rumah tangga dan perusahaan. Inflasi membuat harga kurang berguna sebagai sinyal untuk alokasi sumber daya. Kemudian tingkat pekerja tinggi. Tujuan kedua bank sentral adalah lapangan kerja yang tinggi untuk tingkat pengangguran yang rendah atau tingkat pengangguran yang rendah. Kerja yang menganggur dan pabrik serta mesin yang kurang dimanfaatkan memiliki output yang lebih rendah. Pengangguran menyebabkan kesulitan keuangan dan menurunkan harga diri pekerja yang tidak memiliki pekerjaan. Yang ketiga, stabilitas pasar keuangan. Ketika pasar dan lembaga keuangan tidak efisien dalam menyamakan penabung dan peminjam, ekonomi kehilangan sumber daya. Perusahaan dan potensi untuk menghasilkan produk dan layanan berkualitas tinggi tidak dapat memperoleh pembiayaan yang mereka butuhkan untuk merancang, mengembangkan, dan memasarkan produk dan layanan. Yang keempat, stabilitas suku bunga. Peningkatan dan penurunan suku bunga mempersulit perusahaan untuk merencanakan investasi dalam pabrik dan peralatan dalam membuat rumah tangga lebih ragu tentang investasi jangka panjang di rumah. Dan yang kelima, tugas ganda bank sentral. Kongres telah memberi wewenang kepada bank sentral untuk mengejar tujuan stabilitas harga, lapangan kerja maksimum, dan tingkat suku bunga jangka panjang yang moderat. Bagaimana bank sentral bisa mengejar semua tujuan ini sekaligus? Ternyata tujuan-tujuan ini benar-benar hanya dua tujuan. Yang pertama, stabilitas harga dan pekerja maksimum. Jika inflasi rendah dan stabil, maka suku bunga jangka panjang juga akan moderat. Dan selanjutnya, alat kebijakan moneter. Untuk mencapai tujuan bank sentral memiliki alat kebijakan moneter, yaitu pertama, operasi pasar terbuka. FOMC melakukan operasi pasar terbuka, pembelian dan penjualan sekuritas pemerintah di pasar keuangan dengan tujuan mempengaruhi tingkat dana federal. FOMC menetapkan target untuk tingkat dana federal, tetapi tingkat aktual ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran untuk cadangan bank di pasar dana federal. Yang kedua, pinjaman diskon dan pemberi pinjaman dari last resort. Untuk memenuhi
peran sistem sebagai pemberi pinjaman. 12 bank sentral memberi pinjaman kepada bank komersial di distrik mereka melalui jendela diskon. Pinjaman yang diberikan bank sentral kepada bank sentral yang di distrik tersebut adalah pinjaman diskonto dan biasanya untuk jangka waktu yang sangat singkat meskipun mereka bisa selama 90 hari. Yang ketiga, persyaratan cadangan. Bank sentral memasyarakatkan bahwa bank memiliki persentase tertentu dari deposito rekening giro mereka sebagai uang tunai mata uang yang disimpan di bank atau sebagai deposito dengan bank sentral. Bank yang memiliki cadangan di atas level yang disyaratkan bebas meminjamkannya kepada rumah tangga dan perusahaan atau menginvestasikannya dalam surat utang atau surat berharga lainnya. Ya, demikian untuk saya. Untuk sesi kedua akan dilanjutkan oleh Putri Tunggal Dewi. Kepadanya saya persilakan. Baik, di sini saya akan melanjutkan terkait dengan kebijakan moneter jangka pendek dan hubungannya dengan model kurva ISMP. Kebijakan moneter sendiri hubungannya sangat erat antara tingkat suku bunga yang beredar di pasaran dan juga terkait dengan output total. Di sini spesifikasi yang dibahas terkait dengan output gap. Tingkat suku bunga sendiri seperti yang tertera pada tabel yang diperhitungkan dalam menentukan kebijakan moneter terkait dengan tingkat suku bunga nominal yang disesuaikan dengan tingkat suku bunga realnya, atau dalam jangka panjang ILT itu merupakan tingkat suku bunga jangka panjang merupakan penjumlahan dari tingkat suku bunga jangka pendek atau I ditambah dengan efek struktural jangka panjang yaitu TSE ditambah dengan down payment atau DP, sehingga diperoleh tingkat suku bunga jangka pendek atau I sama dengan tingkat suku bunga jangka panjang dikurangi dengan inflasi real yang terjadi pada saat itu. Terkait dengan tingkat fluktuasi dari suku bunga, berikut merupakan contoh fluktuasi dari suku bunga di Amerika Serikat pada tahun 1975 sampai dengan 2010, di mana pada jangka panjang sebenarnya tingkat fluktuasi antara suku bunga yang diberlakukan oleh The Fed dan juga obligasi maupun kredit hipotek itu fluktuasinya hampir sama perkembangannya. Akan tetapi dalam jangka pendek jika dilihat tingkat fluktuasi dari obligasi dan kredit hipotek tidak sebesar tingkat fluktuasi yang diberlakukan pada tingkat suku bunga The Fed. Selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan moneter dalam mengatasi resesi perekonomian. Resesi perekonomian sendiri merupakan pelemahan perekonomian yang disebabkan karena banyak faktor ekonomi di dalamnya. The Fed selaku bank sentral dapat melakukan atau memberlakukan kebijakan moneter ekspansif untuk mendorong jumlah uang beredar di pasaran agar output total yang dihasilkan di suatu negara dapat naik sehingga mendorong perekonomian menjadi up lagi. Salah satu instrumen yang digunakan The Fed dalam mengatasi resesi adalah dengan open market operation atau operasi pasar terbuka. Operasi pasar terbuka sendiri ada dampaknya terhadap perubahan GDP real. Berikut merupakan tabel yang menggambarkan bagaimana operasi pasar terbuka mempengaruhi GDP real. Yang pertama, saat The Fed melakukan penjualan atas surat hutang pemerintah yang akan menyebabkan money supply berkurang. Saat money supply berkurang di pasaran, maka cadangan reserve bank sentral akan naik, konsumsi dan investasi akan turun sehingga GDP akan turun. Nah, kondisi selanjutnya adalah kondisi saat The Fed membeli surat hutang pemerintah yang tujuannya untuk menambah jumlah uang beredar di pasaran. Saat uang beredar di pasaran tinggi, maka cadangan Federal Bank Sentral akan turun. Konsumsi dan investasi pun akan naik sehingga menaikkan GDP real. Hal ini menunjukkan The Fed sedang melakukan kebijakan moneter ekspansif untuk mengatasi resesi. Selanjutnya terkait dengan mekanisme dari kebijakan moneter dengan kurva ISMP. Seperti yang saya jelaskan tadi, kondisi resesi salah satunya bisa diatasi dengan open market operation. Akan tetapi pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana tingkat suku bunga dapat mempengaruhi atau menangani kondisi resesi. Nah,
pada kurva dijelaskan bahwa terjadi resesi, yaitu perubahan pergeseran kurva IS dari IS1 menjadi IS2. Banyak faktor yang mempengaruhi, salah satunya adalah karena permintaan yang turun. Permintaan yang turun mengindikasikan adanya inflasi yang turun. Inflasi yang turun mengindikasikan adanya output gap itu lebih kecil daripada 0. Nah, Bank Sentral dapat memberlakukan kebijakan moneter yang ekspansif, yaitu dengan cara menurunkan tingkat suku bunga. Saat suku bunga turun, maka money supply di pasaran akan bertambah. Pertambahan money supply akan meningkatkan konsumsi dan investasi, sehingga inflasinya akan naik, output gap pun akan kembali menuju titik semula, sehingga terjadi pergeseran titik equilibrium dari titik B menjadi titik A. Itulah cara bagaimana The Fed melakukan kebijakan moneter ekspansif terkait dengan tingkat suku bunga. Dampaknya juga sama pada kurva Phillips. Saat tingkat suku bunga diturunkan, maka inflasinya akan naik, berubah dari P2 menjadi P1 atau PA. Sehingga titik keseimbangan akan bergeser lagi karena output gap-nya sama dengan 0 atau mendekati 0, menjadi titik C atau titik A. Selanjutnya adalah terkait dengan kebijakan moneter dalam menangani goncangan pasokan seperti yang telah disampaikan di dalam slide. Nah, Amerika mengalami goncangan pasokan terkait dengan minyak pada tahun 1970-an, di mana satu barel harga minyak dulu adalah 3,56 US dollar menjadi 11,16 US dollar. Hal tersebut mengindikasikan adanya inflasi yang naik, sehingga harga-harga barang pada umumnya akan mengalami kenaikan. Ada dua kebijakan yang dilakukan The Fed dalam kondisi seperti ini, yaitu yang pertama adalah dengan cara mempertahankan tingkat suku bunga real di pasaran, atau dengan menaikkan tingkat suku bunga di pasaran. Ada dua tujuan yang berbeda di antara keduanya. Yang pertama, saat The Fed menetapkan tingkat suku bunga itu sama, berarti The Fed di sini mempertahankan jumlah lapangan pekerja yang ada di Amerika. Sedangkan dampak buruknya, inflasi pun tetap akan terjadi dan harga-harga barang secara umum tidak terkendali secara baik. Kondisi yang kedua adalah saat The Fed melakukan menaikkan tingkat suku bunga di pasaran. Saat suku bunga di pasaran naik, maka money supply akan turun. Turunnya money supply akan menghambat inflasi, bahkan mengembalikan inflasi pada titik semula. Sehingga konsumsi, investasi, dan ekspor net akan turun. Turunnya inflasi, ekspor net, dan konsumsi akan mengindikasikan pelemahan perekonomian yang akan menyebabkan penurunan jumlah lapangan pekerjaan. Pada dasarnya, kebijakan moneter memiliki dua sisi yang berbeda, sisi negatif dan sisi positif. Dalam menentukan kebijakan mana yang akan dipilih itu tergantung pada situasi dan kondisi saat itu. Selanjutnya terkait dengan kebijakan moneter untuk mengatasi inflasi. Berikut merupakan kurva yang menunjukkan bagaimana inflasi berlangsung dan bagaimana Bank Sentral atau The Fed melakukan kebijakannya agar sesuai. Yang pertama itu adalah terkait kenaikan inflasi yang terjadi karena kenaikan GDP real di Amerika Serikat, yaitu menyebabkan inflasi naik dari 1,6 menjadi 3,8. Karena terjadi kenaikan inflasi yang diakibatkan karena kenaikan GDP, maka Bank Sentral Amerika atau The Fed melakukan kebijakan moneter kontraktif, yaitu dengan cara menaikkan tingkat suku bunga. Nah, pada grafik dijelaskan adanya inflasi menyebabkan titik A itu merupakan kondisi saat inflasi di mana output gap-nya lebih besar daripada 0. Saat output gap lebih besar dari 0, Bank Sentral merespon dengan cara menaikkan tingkat suku bunga, sehingga output gap menjadi sama dengan 0, berpindah ke titik B. Nah, saat terjadi kenaikan tingkat suku bunga tersebut, inflasi juga akan turun seiring dengan penurunan jumlah uang beredar di pasaran. Akibatnya, pada kurva Phillips, kondisi keseimbangan akan berubah dari titik A menjadi titik B.
Kurva ini juga menjelaskan bagaimana inflasi dan kebijakan moneter berjalan hampir sama kondisinya dengan yang sudah saya sampaikan sebelumnya. Selanjutnya terkait dengan liquidity trap. Sebenarnya kebijakan moneter itu berlangsung atau bekerja pada beberapa tingkatan suku bunga. Jadi bank sentral itu mempengaruhi perekonomian dengan cara menaik turunkan tingkat suku bunga. Akan tetapi pada kondisi tertentu tingkat suku bunga tidak mampu mempengaruhi perekonomian secara makro. Kondisi inilah yang disebut dengan liquidity trap atau kejenuhan dari tingkat suku bunga di pasaran. Kondisi ini mengindikasikan bahwa tingkat suku bunga real di masyarakat itu lebih rendah daripada yang diharapkan masyarakat, sehingga jumlah uang beredar di pasaran itu gagal dalam menaikkan investasi dan konsumsi. Saat terjadi kondisi seperti ini, pemerintah bisa melakukan kebijakan terkait dengan government expenditure, seperti contoh menurunkan tingkat pajak agar agregat demand di pasaran naik. Saat agregat demand di pasaran naik, konsumsi naik, produksi dari perusahaan dapat berlangsung lebih baik, sehingga investor juga akan menginvestasikan dananya lebih banyak lagi di pasaran, perekonomian pun akan kembali bergerak. Pada dasarnya, model ISMP itu menjelaskan terkait dengan transmisi dari kebijakan moneter. Dari yang sudah saya jelaskan, ada 3 poin penting kebijakan moneter yang dilakukan The Fed dalam menangani beberapa masalah perekonomian. Yang pertama terkait dengan operasi pasar terbuka, yaitu berkaitan dengan penjualan atau pembelian surat hutang pemerintah yang mempengaruhi GDP real. Dan yang kedua adalah terkait dengan tingkat suku bunga yang mempengaruhi jumlah uang beredar yang pada akhirnya juga mempengaruhi GDP real. Dan yang ketiga adalah terkait dengan premi risiko default. Saat pemerintah menetapkan premi risiko default atau down payment itu sama dengan 0, maka tingkat suku bunga jangka panjang itu akan turun. Hal tersebut menyebabkan investasi dan konsumsi akan naik sehingga GDP akan naik. Selanjutnya terkait dengan alternatif kebijakan dari 3 kebijakan yang sudah saya sampaikan. Yang pertama terkait dengan saluran kredit, di mana di sini The Fed akan melakukan pembelian atau penjualan sekuritas yang ada di bank umum untuk menekan adanya kredit. Di Indonesia sendiri pun juga telah diterapkan hal yang serupa, yaitu terkait dengan giro wajib minimum atau cadangan bank umum di bank sentral. Saat GWM giro wajib minimum dinaikkan, maka bank sentral berusaha menekan kredit yang dilakukan bank umum kepada masyarakat sehingga perekonomian akan melemah. Hal tersebut bisa saja berarti merupakan cara dari bank sentral dalam menangani inflasi yang terlalu tinggi. Yang kedua adalah terkait dengan quantitative easing. Hal ini berkaitan dengan sekuritas jangka panjang, di mana JUB akan dipengaruhi sehingga investasi pun juga akan dipengaruhi atas sekuritas jangka panjang yang sudah dibeli oleh pemerintah. Yang ketiga adalah kebijakan operation twice. Hal ini sama terkait dengan quantitative easing, tapi di sini menekankan pada obligasi pemerintah. Negara-negara yang melakukan quantitative easing contohnya adalah Uni Eropa, Jepang, dan juga Amerika Serikat sendiri. Dalam melakukan kebijakan moneter, Bank Sentral memiliki keterbatasan dalam mengimplementasikannya. Yang pertama, keterbatasan terkait dengan kelambanan kebijakan. Jadi, kondisi ini adalah saat Bank Sentral membutuhkan jeda waktu yang lama untuk menyesuaikan kebijakan mana yang paling sesuai karena banyaknya faktor-faktor yang mempengaruhi serta kondisi perekonomian yang tidak stabil membuat pemerintah sangat berhati-hati dalam menentukan kebijakan yang sesuai agar tidak berdampak negatif ke kondisi yang lainnya. Yang kedua adalah terkait dengan prediksi ekonomi. Prediksi ekonomi ini berkaitan dengan tidak semuanya kebijakan yang dilakukan oleh Bank Sentral itu mampu terlihat dengan langsung. Hal ini dikarenakan dalam menangani suatu permasalahan tidak hanya dipengaruhi oleh satu kebijakan saja, melainkan
banyak kebijakan yang bisa mempengaruhi kondisi perekonomian pada saat itu. Yang ketiga adalah ketidakpastian model. Jadi kelemahan ekonomi adalah banyaknya model yang sampai saat ini tidak bisa mampu menjelaskan secara pasti bagaimana kondisi perekonomian tersebut berjalan. Jadi banyak model yang jika diaplikatifkan secara langsung itu kurang sesuai dengan kondisi yang ada. Itulah yang menjadikan kebijakan moneter menjadi terbatas dalam menangani suatu permasalahan perekonomian. Sekian dari saya, bisa dilanjutkan pada sesi ketiga. Terima kasih. Selamat siang Bapak dan rekan-rekan sekalian. Sesi ketiga ini akan dijelaskan oleh saya, yaitu Yusuf Abdul Karim. Di sini saya akan menjelaskan tentang evaluasi perbedaan pendapat pro dan kontra terhadap independensi Bank Sentral. Seperti kita ketahui dari slide pertama yang telah dijelaskan oleh teman saya Fasta Bikul tentang latar belakang dari Bank Sentral, di mana Bank Sentral dibuat oleh pemerintah dan kepala Bank Sentral pun ditunjuk oleh pemerintah. Lalu dalam hal ini, untuk menjadi contoh, kita mengambil dari Federal Reserve System Amerika Serikat, di mana di suatu negara dapat mempertahankan independensi dari bank sentral tersebut yang substansial dalam melaksanakan kebijakan-kebijakan moneter. Lanjut, independensi Federal Reserve System Amerika Serikat, di mana pada tahun 1913 Kongres AS membentuk Federal Reserve System dan menetapkan tujuan kebijakannya. Para Board of Governor yang terdiri dari 7 orang dan memiliki masa berbakti selama 14 tahun dan mereka terbebas dari ikatan politik. The Fed dijalankan dengan batasan-batasan yang telah ditetapkan oleh Kongres dan Presiden. Namun dalam mencapai tujuan kebijakan moneternya, The Fed tergolong fleksibel. Jumlah cabang dari The Fed ada sekitar 12 perusahaan yang tersebar di kota-kota besar dalam menjalankan tugasnya, mereka membentuk sebuah tim khusus yang disebut dengan Federal Open Market Committee atau FOMC, di mana FOMC ini yang bertugas untuk menentukan Federal Fund Rate dan mereka tidak menerima campur tangan dari Presiden maupun Kongres. Lanjut. Selama krisis dari 2007 hingga 2009, The Fed mengembangkan kebijakan baru tanpa persetujuan dari Presiden maupun Kongres. Namun, The Fed tetap menjelaskan kebijakan yang mereka ambil kepada Kongres. Hanya saja, untuk menjalankan kebijakan tersebut, The Fed tidak memerlukan persetujuan dari Kongres. Apabila Kongres dan Presiden tidak puas dengan performa yang diberikan oleh The Fed, atau Bank Sentral, maka mereka berhak untuk mengamandemen cara kerja dari The Fed tersebut. Lalu berikut adalah contoh yang pro terhadap independensi dari The Fed, di mana pentingnya kebijakan moneter menjadi perdebatan utama tentang independensi Bank Sentral, karena frekuensi pemilihan yang ada menyebabkan para politisi mereka memperhatikan keuntungan jangka pendek dari sebuah kebijakan tanpa mempertimbangkan potensi dari kerugian dalam jangka panjang. Argumen lain mengenai perlunya independensi The Fed adalah bahwa kontrol penuh terhadap The Fed oleh pejabat terpilih atau dalam hal ini Presiden bisa saja meningkatkan fluktuasi jumlah uang beredar yang disebabkan oleh tekanan politik. Misalnya saja, sesaat sebelum pemilihan, para pejabat mungkin menekan The Fed untuk membantu upaya peminjaman pada Departemen Pembendaharaan dengan membeli obligasi pemerintah. Maka pada saat itu akan meningkatkan jumlah uang beredar pada sementara waktu dan meningkatkan PDB dan lapangan pekerjaan. Tetapi dalam jangka panjang itu akan membuat terjadinya inflasi. Lalu lanjut. Ini adalah contoh kasus yang kontra terhadap independensi dari The Fed. Pihak pendukung pengurangan independensi mengklaim bahwa dalam demokrasi, pejabat terpilih juga harus membuat kebijakan publik sehingga mereka dapat menyeimbangkan antara kebijakan publik atau program yang dibawanya dengan kebijakan moneter dan kebijakan perpajakan dan pengeluaran dari pemerintah. Lalu mereka juga memperdebatkan agar kontrol pemerintah menjadi lebih besar
karena beberapa kritikus mencatat kekhawatiran The Fed tentang inflasi menjadi penyebab bank sentral ini gagal untuk membantu sistem perbankan selama depresi hebat. Beberapa analisis juga mengatakan bahwa The Fed terlalu lambat dalam mengatasi masalah kredit pada resesi awal 1990-an di Amerika Serikat. Beberapa analis percaya bahwa The Fed mempertahankan suku bunga sangat rendah terlalu lama setelah resesi di tahun 2001, sehingga itu membuat naiknya harga rumah tinggal atau housing bubble market. Berikut adalah diagram dari lampiran yang saya akan jelaskan tentang independensi bank sentral, yang menunjukkan bahwa semakin independen bank sentral, semakin baik kinerja suatu perekonomian. Ini ditemukan oleh ekonom dari Harvard University, yaitu Alberto Alesina dan Lawrence Summers, setelah melakukan penelitian pada 16 negara di kurun waktu 1955 hingga 1988. Di sini tingkat independensi makin tinggi seperti negara Swiss dan Jerman, maka mereka memiliki tingkat rata-rata inflasi per tahunnya yang rendah sekitar 3, dan negara yang memiliki indeks independensi yang rendah seperti New Zealand memiliki rata-rata inflasi yang lumayan tinggi, antara 7 dan 8, lebih tepatnya di angka 7,6. Lanjut, saya akan menjelaskan selanjutnya adalah kebijakan moneter pada perekonomian terbuka yang terbagi menjadi 3, yaitu kebijakan moneter dengan nilai tukar mengambang, kebijakan moneter dengan sistem nilai tukar tetap, dan deposisi trilema untuk kebijakan ekonomi. Yang pertama adalah kebijakan moneter dengan sistem nilai tukar mengambang. Di sini, kebijakan moneter dengan sistem nilai tukar mengambang akan membuat kurva MP bergerak dari MP1 akan bergeser ke bawah, sehingga membuat tingkat suku bunga menurun dari R1 ke R2 dan output gap menjadi meningkat dari Y1 ke Y2. Sehingga tingkat suku bunga yang menurun membuat net capital flow kita berpindah ke sebelah, mengalami peningkatan karena ada investasi di luar negeri yang lebih menguntungkan, seperti dari NCF1 ke NCF2. Hal ini menyebabkan mata uang kita menjadi terdepresiasi. Akibatnya net ekspor akan mengalami peningkatan. Lanjut, yaitu kebijakan moneter dengan sistem nilai tukar tetap terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah kebijakan moneter ekspansif, di mana di dalam kebijakan moneter ekspansif kurva MP telah ditetapkan oleh pemerintah. Dengan ini maka mata uang tetap jadi tidak dapat menggeser kurva MP melebihi batas bawah tingkat suku bunga real atau lebih rendah dari R. Jadi di sini MP ditetapkan di batas bawah di MP2, sehingga output gapnya dan NCF berubah, tetapi hanya sampai pada titik tertentu di titik B, dari titik A kepada titik B. Output gapnya juga tidak bisa meningkat melebihi dari NCF2 atau Y2, dan net capital outflow-nya tidak melebihi dari NCF2. Lanjut, ada devaluasi mata uang. Devaluasi mata uang akan meningkatkan ekspor, sehingga kurva IS dari IS1 bergeser ke kanan ke IS2. Di sini batas bawah tingkat suku bunga real turun dari R1 ke R2 di panel B. Jadi dia turun dari titik R1 di sini menuju ke titik R2 di sini. Karena output gap berubah dan menyebabkan inflasi meningkat, sehingga bank sentral menaikkan tingkat suku bunga real R1 yang di atas ke R2 agar NCF turun dari titik A ke titik B, dari NCF1 ke NCF2. Yang saya jelaskan tadi, suku bunga real itu R1 topi turun ke R2 topi, dan yang ini adalah suku bunga real dari R1 ke R2. Lanjut. Yang ketiga adalah trilema kebijakan ekonomi.
Kebijakan ini muncul akibat hipotesis bahwa tidak mungkin suatu negara dapat mencapai stabilitas nilai tukar, kemandirian kebijakan moneter, dan aliran modal bebas secara bersamaan. Sehingga paling tidak suatu negara hanya dapat mencapai dua tujuan secara bersamaan. Hipotesis ini didasarkan karya peraih Nobel Robert Mundell dari Universitas Columbia dan Marcus Fleming dari Dana Moneter Internasional. Kita bisa lihat di sini contoh dari sisi segitiga yang dipilih oleh negara-negara yang ada di dunia, seperti pasar tertutup yang berlakukan oleh Cina, pasar terbuka seperti dilakukan oleh Amerika Serikat, atau yang memilih tidak memiliki independensi moneter seperti negara-negara Eropa dan Argentina. Setiap sisi segitiga mengindikasikan salah satu tujuan kebijakan yang diinginkan, dan setiap titik segitiga mengindikasikan tujuan kebijakan mana yang tidak dapat dicapai. Kita lanjut pada penjelasan stabilitas nilai tukar. Stabilitas nilai tukar merupakan salah satu tujuan kebijakan ekonomi karena dengan stabilnya nilai tukar akan mengurangi ketidakpastian dalam melakukan pembelian, penjualan, dan investasi lintas batas. Jika nilai tukar stabil, rumah tangga dan perusahaan merasa lebih mudah untuk membuat investasi dan tabungan. Yang kedua adalah independensi kebijakan moneter. Kebijakan moneter yang independen adalah kemampuan bank sentral dalam menggunakan kebijakan moneter untuk mencapai objek-objek makroekonomi seperti stabilitas harga dan lapangan kerja yang memadai, dengan tetap menjaga stabilitas nilai tukar. Contohnya di Amerika Serikat, The Fed bebas untuk menyesuaikan kebijakan moneter untuk mengejar tujuan dari ekonomi makro negara tersebut. Sehingga The Fed tidak harus menyebabkan atau menyesuaikan suku bunga nominal untuk mempertahankan nilai dolar. Sebaliknya, negara-negara dengan nilai tukar tetap harus menyesuaikan tingkat bunga untuk mempertahankan nilai tukar tetapnya, sehingga mereka tidak dapat juga menyesuaikan tingkat bunga untuk mencapai stabilitas harga dan lapangan kerja yang tinggi. Yang terakhir adalah aliran modal bebas. Aliran modal bebas merupakan salah satu tujuan yang ingin dicapai dengan cara bagi suatu negara untuk membiayai investasi swasta bruto melalui aliran modal dari luar negeri. Aliran modal ini juga dapat membiayai defisit anggaran pemerintah, sehingga defisit anggaran tersebut tidak menghilangkan investasi swasta domestik. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.